Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan berdoa dulu. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik semua ya. Alhamdulillah. Yang tadi pagi di rumahnya sarapan siapa? Belum sarapan? Udah. Udah sarapan. Juli sarapan nggak? Nggak. Nggak sarapan. Kamu tadi pagi sarapan nggak? Hah? Sarapan. Makan. Tadi pagi yang sarapan yang habis siapa? Atau ada sisanya? Habis. Habis semua. Nggak ada sisa. Ada sisanya nggak? Nggak ada. Oke, kalian mah nggak ini sarapan. Ya pasti nggak ada. Ya, yang nggak sarapan pasti nggak ada sisanya gitu ya. Terus siapa yang suka jajan? Yang suka jajan siapa? Suka jajan. Jajannya jajan apa? Snack yang ada bungkusnya? Ya, snack yang ada bungkusnya. Atau jajan apa? Cilok, bakso. Jajan apa aja? Biasanya senangnya snack bungkusnya. Nah, dari bungkus itu biasanya dari bungkus apa snack itu biasanya kalian dibuang kemana? Ke tempat sampah kan? Ke tempat sampah. Terus pada kegiatan hari ini ya teman-teman, Bapak itu akan mengulang kembali ya pembahasan tentang jenis-jenis sampah yang sudah materinya disampaikan di minggu lalu ya. Sekarang Bapak akan membahas sedikit, akan mengulang kembali sedikit. Jadi ketika sekarang kalian melakukan praktek antara pemisahan sampah organik dan anorganik itu, kalian tidak lupa lagi ya mana saja klasifikasi sebagai jenis sampah organik dan mana saja klasifikasi sebagai jenis sampah apa? Anorganik ya. Bapak punya data nih teman-teman. Bapak punya data menurut BRIN. BRIN itu apa? BRIN itu apa? Badan Riset dan Inovasi Nasional. Apakah penggunaan tablet ini bisa mengurangi dampak sampah? Bisa. Karena yang tadinya menggunakan kertas seperti ini ya, ngepring banyak sampah, dengan teknologi ini dapat mengurangi penggunaan kertas ya. Jadi dapat mengurangi bentar ya. Nah ini menurut data yang Bapak baca di websitenya BRIN, Badan apa tadi? Riset dan Inovasi Nasional. Di sini berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional atau SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK pada 2023 per 24 Juli tahun 2024 hasil input dari 290 kabupaten kota terdapat di sini ya. Terdapat 11,3 juta ton sampah di Indonesia tidak terkelola dengan baik, gitu ya. Dari hasil Badan Riset Inovasi Nasional ada 11,3 juta ton sampah yang tidak terkelola dengan baik. Itu kita mulai dari hal yang kecil, ya. Kita mulai dari hal yang kecil,
mengelola sampah dengan baik, memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya, ya, memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya yang tadi organik dan anorganik, ya. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan video tentang jenis sampah organik dan anorganik sebagai ulasan agar kalian lebih mengingatnya kembali. Jadi nanti ketika habis ulasan, habis materi ini, kita langsung praktek, jadi bisa langsung tanpa arahan Bapak. Jadi Bapak hanya melihat saja, membimbing saja, nanti kalian yang memisahkan sampah organik dan anorganik. Nah, nanti untuk sampah yang organiknya, setelah itu kita akan membuat langsung praktek tentang pembuatan pupuk organik cair, ya. Oke, kita nonton video dulu sekarang. Halo anak-anak, ini kita akan belajar tentang sampah. Ada yang tahu dari mana asalnya sampah? Dari makanan, Bu. Bekas bungkusnya akan menjadi sampah. Betul sekali, Nak. Sampah berasal dari kegiatan kita sehari-hari. Bahkan, mandi sampai belajar pun bisa menghasilkan sampah. Ya. Jadi dari sampah itu ada dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap kesehatan kita. Contohnya tadi dampak terhadap lingkungan apa? Menyebabkan apa? Menyebabkan banjir, menyebabkan tercemarnya air sungai, ya. Jadi menumpuknya sampah di sungai itu menyebabkan tercemarnya air sungai. Air sungainya jadi berwarna apa tadi? Coklatan atau kehitaman. Kalau dampak kesehatan apa? Dampak kesehatan? Coba, kalau ada tumpukan sampah, ya, ada tumpukan sampah, banyak lalatnya nggak? Banyak lalatnya. Terus, kalau ada tumpukan sampah, bau nggak? Bau kan? Nah, itu dampak kesehatan terhadap kesehatan. Bau dan banyak lalat. Lalat itu adalah pembawa bakteri, ya, teman-teman, ya. Nah, sekarang Bapak ada beberapa macam alat dan bahan, ya, beberapa macam alat dan bahan untuk pembuatan pembuatan pupuk organik cair. Coba bahannya ada apa ini? Ini namanya apa? Namanya apa ini? Molase, gula merah lah, gitu kan? Gula merah, molase cuma dicairkan dari tetes tebu, ya, sama gula merah juga. Terus ada apa lagi, Yudi? Ada apa lagi sini ke depan? Ada apa lagi? Ada M21. M21 ini sebagai decomposer, ya. M21 ini sebagai apa? Decomposer. Ya, decomposer itu bakterinya lebih untuk menguraikan dari M4, ya, bakterinya lebih banyak. Jadi untuk sampah-sampah yang jenisnya padat bisa diuraikan oleh ini. Ini juga M21 ini sebagai salah satu bahan untuk pembuatan pupuk kompos, ya. Jadi bisa terurai oleh bakteri yang ada di dalam sini. Ada apa lagi? Ini apa? Ini M4. Itu adalah M4. M4-nya itu untuk pertanahan, ya. M4 yang kuning, yang warna kuning itu untuk pertanahan. Jadi untuk memperbaiki tanah, ya. Memperbaiki tanah. Yang warna biru, Yud. Yang warna biru apa itu? Sama M4. M4, ya. Jadi yang biru ini M4. M4-nya adalah M4 untuk
pengurai apa kotoran atau tinja ya. Nah ini kita jadikan sebagai bahan juga untuk mengurai yang apa yang padat seperti sayuran ya atau nasi. Oke. Terus di sini ada antonik. Di sini antonik ini sebagai ZPT ya, sebagai ZPT nantinya. Zat pengatur tumbuh ya, bahan tambahannya zat pengatur tumbuh. Untuk alatnya nanti ada ember, terus ini ada saringan. Ini ada apa lagi? Saringan juga. Ini ada gelas ukur atau gelas takar. Ini ada corong. Nah, oke. Ya. Nah, sekarang kalian memisahkan ini sampah-sampah ya, yang tadi sudah dijelaskan di dalam kelas. Dipisahkan untuk jenisnya sesuai dengan jenisnya. Oke, silakan. Bapak cuma ngeliatin ya, nanti Bapak mantau. Itunya bawa ke sini, bawa ke tengah biar kelihatan. Bawa ke bawah sini, sini. Itu yang di atas itu yang juga bawa. Nanti yang sampah organiknya masukin ke sini ya. Yang anorganik masukin sini. Sampah yang organiknya masukin sini. Jadi cuci tahu daun. Sawit. Yang daun-daunnya. Tercampur sama sampah organik atau sama sampah plastik. Sekarang sampah plastik dan sampah non plastiknya atau sampah organik dan non anorganiknya dipisahkan ya, pisahkan. Dan sekarang kita lagi buat organik cair, jadi pengelolaan sampah. Mudah-mudahan dari hal kecil ini bisa bermanfaat, ya kan? Bisa bermanfaat. Nanti dan bukunya bisa apa setelah jadi bukunya bisa kita
jual, memiliki ekonomi tersendiri, memiliki harga tersendiri ya. Masukin Rizka tanah air cucian berasnya masukin. Rizka, air cucian berasnya masukin. Tonik mah 2 ya. Udah itunya beresin lagi sih. Nah sekarang setelah bahan-bahan pengurainya dicampur, tahap selanjutnya apa? Memasukkan. Tahap selanjutnya apa? Masukkan ke mana? Ke sampah organik tadi ya, masukin. Nanti ditambah air lagi ya. Yuk. Ditambah air lagi. Udah beres. Nah ini ditunggunya biasanya berapa minggu? 1 bulan kan? Atau 4? 4 minggu. 1 bulan atau 4 minggu baru bisa terurai. Nanti setelah itu kita cek lagi. Nah ininya tutupnya harus tertutup rapat, kalau enggak nanti bisa dihinggapi oleh lalat dan lalatnya bertelur di sini pinggir-pinggir. Matak sok banyak naon? Sebanyak naon? Lain hama nu utak-utakan teh naon sok dina sampah naon? Hah? Bilatung ya, atau larva lalat sebelum jadi lalat teh. Bilatung dulu. Nah ini makanya harus ditutup rapat.
biasanya ditutup sama plastik. Ya. Udah, karena sekarang udah waktunya azan, kita ke bawah lagi, balik lagi ke bawah. Oke, sekarang sedang melakukan ini ya, pengemasan ke dalam botol. Dalam botol yang 1 liter, teman-teman. Jadi untuk gelas yang digunakannya itu gelas yang 500 ml. Kamu tutup ya. Jadi nanti ini tinggal melakukan labeling ya, labeling dengan stiker. Setelah dibersihkan botolnya menggunakan lap basah dan lap kering, nanti baru melakukan labeling pada kemasan. Dan nanti insya Allah kedepannya juga kita akan pengadaan untuk kemasan yang 5 liter ya, atau kemasan jerigen. Jadi kita akan pasarkan, kita akan jual dalam bentuk kemasan jerigen yang 5 liter atau yang itu, yang 4 liter. 4 liter atau yang 5 liter nanti jerigennya. Anda sekarang tahu praktek tentang pembuatan apa? VOC, praktek tentang pembuatan pupuk organik cair. Jadi tahu tentang cara pengolahan sampah
yang baik dan benar. Kenapa sampah itu diklasifikasikan berdasarkan jenisnya? Ya, dipilah-pilih, terus nanti diolah sehingga memiliki nilai apa? Tadi nilai ekonomi, sehingga memiliki nilai ekonomi. Ya, nilai ekonominya bukan untuk bapak tapi untuk kalian. Jadi kalian tahu nanti, oh ini sampah botol teh ternyata bisa dijual. Ya, sampah botol, sampah plastik, ya, gelas dari sisa gelas, kayak dari sisa minuman, baik itu minuman yang berbentuk gelas atau botol, ya, termasuk kardus-kardusan, kertas juga bisa dijual. Kemana dijualnya? Kurang di dia yuk. Kemana? Nah, kita dia. Kemana itu dijual kemana? Oh, Ke pabrik rong? Pabrik rongsok ya. Terus kan tadi sudah membuat POC. Nanti POC-nya kalau udah jadi dimasukkan ke dalam botol kemasan. Botol kemasannya ada yang 250 ml, ada yang 500 ml, ada yang 1000 ml, dan nanti diberi label, ya. Label sebagai identitas pembuat pengemasan. Apakah itu nanti ketika sudah dikemas memiliki harga jual? Tidak. Memiliki nilai ekonomi? Tidak. Nah, memiliki nilai ekonomi kan? Ya, ya kan? Jadi kalian yang bikin nanti di rumah nih, di rumah ya, kalian memisahkan sampah ya, organik dan sampah plastik dan sampah bukan plastik. Sampah plastiknya kalian simpan di karung dikit, lama-lama menjadi banyak, penuh nanti satu karung. Udah satu karung, datang ke tukang rongsok, dijual, oh dapat 5 kilo, 1 kilonya berapa? 2.000, dapat 10.000, lumayan kan buat jajan. Terus sampah organiknya kalian bikin pupuk, mau itu pupuk kompos maupun itu pupuk cair atau POC tadi, terus dimasukkan ke dalam kemasan, kalian jual. Harganya berapa yang 250 ml? Harganya 25.000 yang 250 ml ya. Kalau yang 500 ml nya kebalik, 250 ml mah 15.000, yang 500 ml nya 25.000, yang 1 liternya atau yang 1000 ml nya 45.000 ya. Nah itu jadi memiliki nilai jual ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, alhamdulillah ya. Kegiatan hari ini udah selesai, tapi masih ada di minggu depan, untuk yang sampah apanya? Sampah anorganiknya. Sampah anorganiknya bisa didaur ulang tidak? Dibikin ke kerajinan ya, bisa dibikin sapu. Terus bikin apa lagi yang dari bahan plastik? Bikin seperti lukisan atau sedotan ya, lukisan seperti ini, bikin lukisan. Nah ini apa ini? Sedotan dari bekas apa? Bekas minuman kalian. Kalau jajan pop es, jajan apa lagi? Kalau beli minuman yang ada sedotannya bisa di ini lagi ya. Ya, oke. Nah nanti minggu depan kita bikin sampah anorganik, bikin keterampilan atau didaur ulang sebagai bahan utama keterampilan ya. Karena tadi udah waktunya azan dan sekarang